Yang terkasih, pernahkah dalam satu titik atau momen hidup kita ada pertanyaan yang begitu kuat mendera hidup ini tentang untuk apa sebenarnya aku hidup, begitu ya? Untuk siapa sebetulnya aku hidup? Apa yang sebenarnya aku cari dalam hidupku ini? Pertanyaan mendasar macam itu bisa muncul di saat-saat yang tidak diduga, begitu ya. Di tengah kesibukan kita yang begitu akut gitu ya, kerja gitu. Terus capek, lalu muncul pertanyaan itu ya. Aku kerja ini untuk apa sih? Aku kerja ini untuk siapa sih? Atau bisa juga pertanyaan ini muncul di tengah gegap gempita dunia hiburan yang tidak pernah ada habisnya ini, yang menawarkan kenikmatan pada kita. Suatu titik kita merasa hampa ya, di tengah keramaian itu kita bertanya, sebetulnya hidup ini apa sih yang aku cari gitu ya. Ingin merasa hidup, ingin merasa happy, cari berbagai macam hiburan, tapi pulang kembali terus merasa kosong, merasa sepi dan hampa. Saudari-saudaraku terkasih, hari ini kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenungkan sabda Tuhan di bukit yang menawarkan kebahagiaan sejati pada kita. Tuhan pengen kita semua ini hidupnya bahagia. Maka Tuhan menawarkan suatu jalan, cara, begitu ya. Nah, dikatakan dalam Injil ya, berbahagialah yang miskin, berduka cita, lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang dicela, dianiaya dan difitnah karena kebenaran. Berbahagialah, kata Yesus. Apa maksudnya? Ini suatu jalan hidup ya. Suatu cara hidup yang ditawarkan oleh Yesus yang memang bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Nah, ini harus kita sadari ya. Dunia ini berjalan dengan nilai-nilai individualisme ya, yang menggerus rasa kepedulian. Siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang, siapa kaya dia bosnya ya. Kita berlomba-lomba untuk untung sendiri, menang sendiri, dan meninggalkan yang lain. Paus Fransiskus pernah mengkritik dunia dengan mengatakan, ya, kalau harga saham di Wall Street itu anjlok 1%, kata, semua orang ribut. Tapi ratusan nyawa pengungsi yang terkatung-katung di laut, nggak ada itu yang ngomongin. Nggak ada yang peduli. Kalau kita sekarang ini IHSG anjlok, wah semua orang membicarakan. Tapi kita bisa lupa, saudari-saudara kita di Sumatera bagian utara masih ada yang terisolasi. Yang untuk hidup saja harus berjuang luar biasa. Tapi tidak semua lapisan juga membicarakan ini ya kan. Nah, dunia menetapkan standar hidupnya sendiri tentang apa itu kebahagiaan. Maka banyak orang ikut arus ini mengatakan, aku akan bahagia kalau aku punya tabungan sekian juta. Aku akan bahagia kalau aku punya rumah sendiri. Aku akan bahagia kalau aku punya mobil, aku akan bahagia kalau aku punya suami atau istri atau anak yang nurut. Aku akan bahagia kalau dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, lalu kapan aku bahagia? Aku akan bahagia kalau. Kapan aku bahagia? Kapan aku menikmati apa yang ada dalam hidupku ini? Saudari-saudaraku terkasih, jalan hidup yang ditawarkan Yesus berkebalikan dengan itu semua.
Ini yang mau dikatakan dengan sabda bahagia itu. Bagi Yesus kebahagiaan adalah tentang menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Itulah jalan kebahagiaan. Harta bisa habis, tahta ada akhirnya, popularitas ada masanya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa habis dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Yaitu apa? Rasa syukur. Sukacita mendalam di hati. Dan apa? Makna hidup. Makna hidup yang kita temukan dalam Tuhan. Orang yang bersyukur yang pertama, dalam kondisi apapun dia akan hidup dalam kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan ditentukan dari luar dirinya, tapi dari dalam. Yaitu dari hati dan pikiran yang lepas dari rasa takut dan khawatir. Bukan berarti hidup ini tanpa tantangan ya. Pasti banyak tantangan dan kesulitan ya. Tapi selalu ada celah untuk bersyukur, berbahagia. Seorang ibu yang ditinggalkan suaminya harus bekerja dan membesarkan anaknya sendiri, berjuang luar biasa. Lalu mulai tua ditemukan sakit kanker. Dan dia harus berobat sendiri. Ketemu saya ini masih bisa mengatakan begini, syukur Romo, anak saya baik, anak saya dapat pekerjaan yang baik, saya bersyukur. Ada celah untuk bersyukur. Lalu yang kedua, orang yang bersuka cita. Karena merasa dicintai Tuhan, ya mirip ya. Orang macam ini mau dari luar tuh mau diomongin, mau dihina, mau difitnah, dia enggak terpengaruh gitu. Kenapa? Dia tetap hidup damai dalam hatinya. Justru kadang kita bisa kasihan sama orang-orang yang begitu itu. Orang kita bisa merasa kasihan sama orang yang setiap hari kok penuh amarah begitu ya. Berusaha mencari pembelaan dari orang-orang lain gitu. Apa enggak capek hidupnya? Ya. Orang yang bersyukur dan bersukacita bisa mengatakan seperti itu. Yang ketiga, orang yang punya makna hidup dan tujuan hidupnya dalam Tuhan. Menemukan makna, arti. Sehingga mau ditawarin apapun di dunia ini yang tidak sejalan dengan jalan hidup Yesus, dia tetap setia. Mau yang lain korupsi, mau yang lain masuk dalam dunia hiburan yang tidak sehat, mau orang lain menuduh ini itu, tapi dia tetap yakin akan pilihan hidupnya yang penuh makna. Beberapa orang muda, ya, mahasiswa tingkat akhir yang menjadi relawan, ya, relawan bencana di Sumatera Utara, itu mengalami pengalaman macam itu. Kebahagiaan karena menemukan makna hidup. Ketika mereka membantu dan menemani para korban bencana, dia merasa hidupnya penuh arti. Disuruh pulang sama orang tuanya karena takut, khawatir, berangkat pun sebenarnya sudah dibilang jangan berangkat, tapi tetap berangkat. Disuruh pulang nanti dulu. Ini masih ada orang yang membutuhkan saya. Di hidupnya penuh makna, walaupun kesusahan, walaupun tidak mudah hidup di sana. Tapi menemukan makna dengan menolong mereka yang menderita. Itulah jalan spiritual yang ditawarkan Yesus untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Jalan ini sebetulnya bisa kita sederhanakan dengan jalan kita mengikuti Yesus. Sebetulnya itu. Itulah kebahagiaan. Karena kalau dikatakan siapa yang miskin, siapa yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya itu siapa? Ya Yesus. Yang dicela, yang dianiaya dan difitnah karena kebenaran siapa?
Ya Yesus. Artinya sabda bahagia itu mengajak kita untuk kita menggantungkan hidup kita, mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Itulah jalan kebahagiaan. Mengutamakan dalam arti apa? Apakah saya masih punya waktu untuk berdoa? Karena utama. Karena itu penting. Karena itu berarti. Apakah saya masih punya waktu untuk datang ekaristi? Ada yang milih, aduh saya online saja. Apakah masih utama Yesus dalam hidupmu? Jadi perspektif hidup kita mesti diubah. Dari yang mengutamakan harta, gengsi, dan nilai-nilai dunia, jadi mengutamakan Tuhan dengan nilai-nilai surgawi. Ada yang mengatakan bukan kesuksesan yang membuat kita bahagia, tetapi kebahagiaan yang membuat kita sukses. Orang yang menang, orang yang bahagia adalah orang yang mampu mensyukuri apa yang dia miliki, apa yang dia hidupi, dan apa yang dia jalani sebagai anugerah yang diberikan Allah. Dia melihat Allah dalam hidupnya. Dan menggantungkan hidupnya selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Semoga dengan demikian kita boleh hidup bahagia. Amin.